Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini untuk membahas soal-soal asesmen sumatif atau penilaian akhir semester materi pelajaran matematika wajib pembahasan mencari besarnya sudut dalam dimensi 3. Oke, semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ulangan matematika. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNBT. Terima kasih. Oke, kita mulai ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai Anda selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Dan sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita mulai soal nomor 1. Dalam kubus ABCDFG ya, besar sudut antara garis CE dan BG adalah alfa. Ini alfa sama dengan, oke, kita gambar bentuk kubus ABCDFGH. Berikutnya garis CE, kita tarik garis dari titik C ke titik E, membentuk diagonal ruang. Kemudian garis BG dari titik B ke titik G membentuk diagonal bidang. Nah, kita perhatikan antara garis BG dan CE ini tidak berpotongan ya, tapi bersilangan. Nah, cara cepat untuk menentukan besarnya sudut yang diapit oleh garis yang membentuk diagonal bidang dan diagonal ruang dalam kubus secara persilangan, besar sudutnya adalah 90 derajat ya. Jadi jawabannya ini E. Nah, sekarang kita buktikan. Karena dua garis ini bersilangan, maka kita geser salah satunya supaya berpotongan. Sehingga dengan berpotongan kita bisa menentukan besar sudutnya ya. Kita akan geser garis BG sejajar ke kiri. Jadi pergeserannya harus jajar kiri, kanan, atas, atau bawah ya. Nah ini kita geser ke kiri garis BG-nya pas di tengah-tengah kubus. Karena akan berpotongan dengan garis CE di tengah-tengah ruang kubus ya. Kita perhatikan teman-teman, pergeseran garis BG ini membagi dua kubus sama besar, kiri, kanan. Kemudian, garis CE juga membagi dua kubus sama besar, yaitu atas, bawah. Artinya keempat daerah dalam kubus ini memiliki volume yang sama, maka sudut yang diapit juga sama ya, yaitu 360 derajat dibagi 4, 90 derajat. Nah, kalau misalnya teman-teman ragu dalam menentukan sudut yang diapit, apakah yang atas ini atau yang bawah, karena pastinya yang atas ini kan sama dengan yang bawah ini ya. Yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan. Nah, caranya dua garis ini kita sambung ujung sama ujung, teman-teman. Misalnya garis BG ini kita geser ke bawah, supaya ujungnya ketemu dengan garis CE, seperti ini. Nah, sehingga sudut yang dimaksud adalah yang kita kasih garis merah ya, ini sebagai sudut alfa. Maka dengan cara yang sama, sudut yang dimaksud juga ini karena sehadap ya. Nah, sehingga ketemulah sudut alfa, nanti kita akan cari nilainya. Nah, misalnya ini sebagai titik O, sebagai titik P, kemudian hubungkan garis dari titik E ke titik P. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Berikutnya panjang OP, ini setengah diagonal bidang ya, yaitu setengah A akar 2. Berikutnya OE setengah diagonal ruang, setengah A akar 3. Kemudian EP sama dengan setengah A akar 5. Nah, kalau teman-teman dalam mencari panjang EP dengan cara biasa, yaitu dengan dalil Pitagoras ya, yaitu akar AE kuadrat, dalam hal ini A, dan ditambah AP kuadrat, dalam hal ini setengah A. Nanti ketemu setengah A akar 5. Nah, setelah itu, karena tiga sisi sudah diketahui, kemudian kita gunakan rumus kosinus ya, cos alfa sama dengan, yaitu sudut yang diapit oleh alfa ini OE dan OP. Berarti OP kuadrat ditambah OE kuadrat. Dikurangi sisi yang depannya yaitu EP kuadrat. Dibagi 2 kali OP kali OE. Sama dengan setengah A akar 2 kuadrat tambah setengah A akar 3 kuadrat min setengah A akar 5 kuadrat dibagi 2 kali setengah A akar 2 kali setengah A akar 3. Nah, untuk memudahkan perhitungan, karena ukuran kubusnya ini kan tidak diketahui ya, bisa kita misalkan sendiri, misalnya A-nya adalah 2. Jadi OP-nya akar 2, OE-nya akar 3, EP-nya akar 5. Sehingga setengah A, setengah A ini bisa coret ya. Jadi setengah A-nya coret, ini juga coret, coret. Demikian juga yang bawah ya, coret, coret. Sehingga hasilnya ini akar 2 kuadratnya 2, akar 3 kuadratnya 3, akar 5 kuadratnya 5. 2 tambah 3, 5. 5 dikurangi 5, 0. Hasilnya sama dengan 0. Bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Nah, sehingga cos yang hasilnya 0, berarti sudut yang dimaksud alfanya sama dengan 90 derajat. Dan terbukti benar teman-teman ya.
Jawabannya E. Lanjut soal yang kedua. Kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 4 cm. Sudut antara AE dan bidang AFH adalah alfa. Nilai sin alfa sama dengan, dari kubus ini kita buat garis AE dan bidang AFH. Maka sudut yang dibentuk oleh garis AE dan bidang AFH ini, caranya kita proyeksikan ya, garis AE ke bidang AFH. Atau dari titik E ini kita tarik garis yang tegak lurus dengan AFH, dalam hal ini garis diagonal ya. Maka perpotongannya kita misalkan sebagai titik O. Berikutnya, dari titik O ini kita tarik garis ke titik A, maka garis AO ini sudah mewakili bidang AFH. Sehingga sudut yang dibentuk dengan garis AE yaitu sudut ini sebesar alfa. Berikutnya kita tinjau segitiga OEA, titik O ya, titik E, titik A, ini sudut alfa. Untuk panjang AO kita gunakan rumus langsung ya, dari sini ke sini yaitu 1/2A akar 6. Dengan A-nya 4, setengah kali 4, 2, jadi 2 akar 6. Kemudian EO, setengah diagonal bidang, setengah A akar 2, jadi A-nya 4 ya dibagi 2 akar 2. Nah, sehingga nilai sin alfa sama dengan sisi depan sudut EO dibagi sisi miring AO. Sama dengan 2 akar 2 dibagi 2 akar 6. 2-nya coret. Akar 2 per akar 6 ini sama dengan 1 per akar 3 ya. Dirasionalkan sama dengan 1/3 akar 3. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya C. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ini dapat dijadikan sebagai latihan teman-teman ya. Ini pembahasannya mirip dengan soal nomor 2. Hanya di sini panjang rusuknya 10 cm. Kemudian pada soal nomor 2 yang ditanya nilai sinus, di sini nilai kosinusnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ketemu jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan ya. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui limas peraturan TABCD dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm. Nilai tangen sudut antara garis DD dan bidang alas ABCD adalah. Ya, kita gambar limas peraturan TABCD. Kemudian kita buat garis bantu diagonal ya, DB dan AC. Garis DD-nya ini, maka sudut yang dibentuk oleh garis DD dan bidang alas ABCD, caranya kita proyeksikan teman-teman garis DD ini. Titik D-nya kan sudah pada bidang alas, maka titik D kita proyeksikan tegak lurus bidang alas, tepatnya di perpotongan antara DB dan AC. Kita misalkan sebagai titik P. Maka garis proyeksinya yaitu garis DP. Dengan sudut yang dibentuk, kita misalkan sebagai sudut alfa. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Diketahui panjang rusuk alasnya 2, kemudian rusuk tegaknya akar 3. Kita tinjau segitiga TDP. Titik D, P, T, sudut alfa. Untuk DP, ini setengah diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidangnya kan A akar 2 dengan A-nya 2, berarti 2 akar 2. Setengah diagonal bidang, maka sama dengan akar 2. Kemudian TD, yaitu akar 3, maka TP sama dengan dalil Pitagoras, sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Atau 3 kurangi 2, 1. Jadi sama dengan akar 1 atau 1. Dari sini kita peroleh nilai tangen alfa, yaitu sisi depan sudut, 1 ya, dibagi dengan sisi samping sudut, akar 2. 1 per akar 2 hasilnya 1/2 akar 2. Dan jawabannya B. Lanjut soal yang keempat. Diketahui kubus ABCDFGH dan panjang rusuknya 6 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang AFH dan bidang BDHF, nilai sin alfa sama dengan. Oke, dari kubus ini kita gambar bidang AFH, kemudian bidang BDHF, kita buat garis bantu diagonal AC, perpotongannya sebagai titik P, dan diagonal EG, perpotongannya sebagai titik O. Kita tarik garis dari titik A ke titik O, yang merupakan garis yang mewakili bidang AFH ya. Kemudian dari titik O kita tarik garis ke titik P, yang merupakan garis yang mewakili bidang BDHF. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk oleh garis AO dan OP. Kita misalkan sebagai sudut alfa.
Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Kita perhatikan segitiga OAB. Di sini diketahui untuk AO-nya kita gunakan rumus langsung ya, setengah A akar 6. Dengan A-nya 6 berarti sama dengan 3 akar 6. Berikutnya AP sama dengan setengah diagonal bidang, setengah A akar 2. Dan A-nya 6, setengah kali 6, 3, jadi 3 akar 2. Jadi sin alfa sama dengan sisi depan sudut. Sudutnya ini maka sisi depannya adalah AP, sisi miringnya AO ya. Jadi AP dibagi AO sama dengan 3 akar 2 dibagi 3 akar 6. 3-nya coret, akar 2 per akar 6 ini sama dengan 1 akar 3 ya. Dirasionalkan sama dengan 1/3 akar 3. Jadi jawabannya B. Lanjut soal yang kelima. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sinus sudut antara bidang ACF dengan bidang ACH adalah. Dari kubus ini kita lukis bidang ACF dan bidang ACH. Berikutnya kita buat garis bantu dari titik ke B ya. Memotong garis AC tegak lurus. Berikutnya kita buat garis yang mewakili bidang ACF, yaitu kita tarik garis dari titik F ke perpotongan AC dan DB. Dengan cara yang sama, kita buat garis yang mewakili bidang ACH, yaitu kita tarik garis dari titik H ke perpotongan AC dan DB. Nah, perpotongan dua garis yang mewakili bidang ini kita misalkan sebagai titik O. Maka sudut yang dibentuk oleh dua bidang ini, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis HO dan FO sebesar alfa. Besar sudut alfa dapat kita peroleh dengan meninjau segitiga HOF. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Oke, kita lukis ulang segitiga HOF-nya. Titik O, titik F, dan titik H. Sudut alfa. Panjang HO, dari sini ke sini ya, kita gunakan rumus langsung. Yaitu setengah A akar 6. Dengan A-nya 12, dibagi 2, 6, sama dengan 6 akar 6. Berikutnya, panjang FO ini sama dengan HO ya, yaitu setengah A akar 6. Jadi ini juga 6 akar 6. Kemudian HF atau FH merupakan diagonal bidang A akar 2 sama dengan 12 akar 2. Setelah itu kita gunakan rumus kosinus, di mana sudut alfa ini diapit oleh sisi HO dan FO ya. Ini kita jumlahkan kuadrat. HO kuadrat tambah FO kuadrat dikurangi sisi depannya FH kuadrat. Kemudian dibagi 2 kali HO kali FO. Masukkan nilai 6 akar 6 kuadrat ditambah 6 akar 6 kuadrat dikurangi 12 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali akar 6 kali 6 kali akar 6. Nah, untuk memudahkan perhitungan teman-teman, pembilang dan penyebutnya ini kita bagi dengan 6 kuadrat ya. Jadi 6 ini coret ya, 6 kuadrat ini ya. Ini juga coret. Untuk 12 dibagi 6 ini jadi 2 ya. Jadi sisa 2 akar 2 kuadrat. Kemudian 6-nya ini coret, ini juga coret. Sehingga hasilnya akar 6 kuadratnya 6. Ini juga 6 ya. Ini 2 akar 2 kuadrat 8. Jadi 6 tambah 6 ini 8 per 12. Dari akar 6 kali akar 6-nya 6 dikali 2, 12. 6 tambah 6-nya 12 kurangi 8, 4. Sampai 4 per 12 disederhanakan sama dengan 1 per 3. Nah, ini baru nilai cos alfa ya. Kemudian untuk mencari sin alfanya kita buat segitiga siku-siku sudut alfa. Untuk kosinus itu berarti sisi samping sudut dibagi sisi miring. Maka sisi samping sudutnya 1, sisi miringnya 3. Sehingga sisi tegaknya yaitu akar 3 kuadrat min 1 kuadrat. 9 kurangi 1, 8. Ini akar 8. Maka sin alfa sama dengan akar 8 dibagi 3. Akar 8 diuraikan 4 kali 2. 4-nya keluar akar jadi 2 ya. Kemudian 2 per 3 akar 2. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya D. Oke, demikian soal dan pembahasan matematika wajib subpokok mencari besarnya sudut dalam dimensi 3. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.